Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 79. Mairo membuka pintu beberapa saat kemudian setelah bel kedua terdengar menggema. Di rumah itu lagi, betapa terkejutnya ia ketika menyadari sosok yang datang pagi ini ternyata Naya. Dari penampilan yang Mairo lihat, wanita itu tampak baik-baik saja, bahkan lebih terlihat cantik dari biasanya. Wajahnya begitu ceria, lebih seperti orang yang tidak sedang sakit. Entah bagaimana kondisi tubuhnya saat ini, karena sudah 1 minggu lebih ia belum melihat Naya ke rumah sakit lagi. Lalu pagi ini ia datang sendiri. "Hai Rah," sapa Naya lebih dulu dengan wajah mengembang. Seolah tersadar dari lamunan, Mairo beralih pandang dan menyahut karena rasa terkejut. "Naya, kamu sudah sehat?" Ia semakin mendekatkan tubuhnya, memindai Naya dari dekat. Meski keduanya sempat terlibat sedikit konflik sebelumnya, namun baik Mairo dan Naya sudah sama-sama saling meminta maaf dan memberi maaf sejak awal Naya sakit kemarin, termasuk Mairo pribadi. Ketika menarik ingatan masa lalunya, mungkin ia tidak akan pernah memaafkan apa yang pernah Naya perbuat, hingga hampir menghilangkan nyawanya kala itu. Andai ia termasuk orang yang pendendam. Tapi sekali lagi, walau tidak pernah melupakan kejadian itu, setidaknya rasa kepedulian sebagai sesama manusia cukup menjadi alasan bagi Mairo untuk membantu. Terlebih kondisi Naya yang terbilang lemah saat ini. "Alhamdulillah Rah, aku udah mendingan sekarang. Walaupun masih harus menjalani pengobatan selanjutnya, tapi kata dokter sih tinggal 4 kali kemoterapi lagi," jawab Naya menjelaskan apa adanya. "Syukurlah kalau begitu." Lihat kondisi Naya saat ini, tentu Mairo ikut senang. "Oh iya, maaf ya Nay, aku belum sempat jenguk kamu lagi ke rumah sakit." Imbuhnya merasa bersalah. "Nggak apa-apa Rah, kamu udah peduli sama aku aja, aku udah seneng. Nggak bisa bayangin kalau nggak ada kamu dan Mas Adrian sama sekali. Entah aku masih ada atau enggak sampai sekarang." Wajah mengembang Naya perlahan sirna hingga berubah muram. Namun dengan cepat Mairo mencairkan suasana. "Udahlah Nay, anggap saja ini bagian dari takdir Tuhan. Mungkin karena untuk kamu juga aku sama Mas Adrian akhirnya numpang di rumah ini," ucapnya menenangkan. "Oh iya, ayo masuk. Masa berdiri aja di sini?" Mairo pun mengajak dan mempersilakan Naya untuk duduk. Tak lama kemudian terdengar suara langkah sepatu dari dalam ruang keluarga yang hampir mendekat ke ruang tamu. Menyadari sang suami yang memang akan berangkat ke kantor, Mairo kemudian bangkit dari duduknya. Namun belum sempat Mairo menghampiri, sesuai rencana yang ia pikirkan sebelumnya, sang suami sudah lebih dulu keluar dari sana. Dia tampak sudah siap dengan jas yang dikenakannya, serta tas di tangannya. "Sudah mau berangkat Mas?" sapa Naya pada Adrian. Mairo sontak terkejut. Naya tiba-tiba bertanya basa-basi pada suaminya. Harusnya ia yang melakukan itu lebih dulu. Tapi Mairo hanya ikut tersenyum, namun ia bergegas bangkit dari duduknya dan menghampiri sang suami. Setelah dia menjawab sapaan Naya, sambil memperbaiki dasi yang suaminya kenakan, Mairo mengajak Adrian berbincang ringan, tidak peduli dengan adanya Naya di antara mereka. Setidaknya ia hanya ingin menunjukkan keharmonisan rumah tangganya di depan wanita itu. Namun tiba-tiba Mairo, "Maaf ya kalau tadi aku nggak sopan. Aku seolah bisa membaca isi pikiran Mairo." Naya meminta maaf atas sikap yang kurang mengenakan tadi. Walau apa yang dikatakan Naya memang sesuai fakta, tapi Mairo mencoba bersikap biasa. Mungkin benar ia hanya terbawa perasaan saja. Hatinya yang akhir-akhir ini lebih sensitif dari biasanya membuatnya sedikit malu pada akhirnya. "Nggak apa-apa Nay, santai aja," saut Mairo menghangatkan suasana. Sementara Adrian, ia menyempatkan waktu sejenak untuk menanyakan kondisi Naya saat ini. Sebelum memutuskan berangkat bekerja,
tidak menyangka juga sebenarnya wanita itu tiba-tiba datang. Terlebih dengan wajah yang tampak segar. Ibarat kata, tanpa ditanya pun, sepertinya sudah bisa ditebak jika dia sudah bebek saja. Dan ternyata benar dugaan Adrian. Jawaban sudah lebih baik yang Naya lontarkan. Setidaknya sedikit melegakan hatinya. Dengan begitu, ia bisa segera pindah dari rumah yang ditempatinya itu ke rumah baru pribadinya. Tidak lagi merasa berat meninggalkan Naya. Toh ada perawat juga yang Adrian sewa untuk menemani sekaligus membantu segala yang diperlukan. Ya udah sayang, aku berangkat ya. Pamit Adrian. Kemudian Mairo pun mengikuti langkah sang suami ke halaman rumah untuk mengantar seperti biasa. Namun begitu sampai di mobil yang terparkir, panggilan Naya menghentikan langkah Adrian tiba-tiba. Ia dan Mairo menoleh cepat ke arah wanita itu yang kini melangkah menghampiri. "Ada apa, Nay?" tanya Mairo. "Begini, Ra." Naya menjeda ucapan sejenak, menatap satu persatu dua orang di depannya. Sedikit ragu untuk menyampaikan keinginannya. Khawatir Adrian dan Mairo keberatan. Mumpung ada Mas Adrian juga, saya jadi bisa minta izin sekalian. "Iya, kenapa, Nay?" Adrian pun bertanya ingin tahu. "Kalau boleh, aku ingin tinggal di sini sementara sampai jadwal pengobatan kemoterapi kedua nantinya." Meski begitu, Naya lancar mengutarakan keinginan yang dipendamnya cukup lama. Mairo sempat terkejut mendengar itu, namun ia mencoba bersikap santai. Biar bagaimanapun, Naya memang tetaplah Naya. Seolah sakit yang dideritanya tidak sepenuhnya merubah sifat dan wataknya. "Kalau Mas Adrian gak izinkan, gak apa-apa. Aku maklumi kok." Naya berucap lagi, namun wajahnya lebih condong menatap Adrian. "Bukan begitu, Nay. Coba kamu tanyakan dulu sama Mairo. Dia setuju atau enggak?" Adrian pun menyahut santai. Tanpa memperdulikan Naya, Adrian memilih melanjutkan aktivitasnya, bersiap berangkat ke kantor. Dibukanya pintu mobil lalu memasukkan tas di tangannya ke dalam sana. "Maaf ya, Rah, kalau aku jadi ngerepotin kamu lagi. Cuman sampai jadwal kemoterapi 1 minggu lagi kok." Naya pun mencoba membujuk Mairo. Tentu saja Mairo bingung untuk menjawab. Kehadiran Naya di dalam rumah tangganya sedikit mencurigakan. Walau tampak tidak ada apa-apa di depannya, entah bagaimana isi di dalam hatinya. Khawatir ada tujuan terselubung yang tidak Mairo sadari. Karena terkadang kondisi lemah seseorang pun jangan sampai diremehkan. Terlebih lagi masa lalu Naya dengan Mairo sudah terlihat seperti apa. "Gimana ya, Nay?" Mairo balik bertanya. Setidaknya keraguan yang ia tunjukkan berharap bisa dimengerti oleh Naya. Sayangnya tidak. Wanita itu tetap memohon dengan segala macam alasan dan rayuan. Padahal Mairo dan Adrian sudah memberi fasilitas yang menunjang selama dia berobat. Tapi masih saja meminta lebih. "Aku bosan kalau di rumah sakit terus, Nay. Di rumah yang itu juga rasanya sepi sendirian, gak ada teman ngobrol. Lagi pula rumah ini kan gak terlalu jauh dari rumah sakit. Aku bisa kesana sendiri gak apa-apa. Yang penting aku ada teman aja." Begitu katanya. Menyadari posisi istrinya yang kebingungan, Adrian akhirnya menghampiri mereka lagi. Tujuannya tentu menengahi. "Kalau itu alasannya, kamu boleh tinggal di rumah ini, Nay," ucap Adrian, yang kemudian seketika membuat Naira heran. Terlebih wajahnya memancarkan senyum. Dalam hati Mairo, ia jadi berpikir, apakah sang suami ingin lebih dekat dengan mantan istrinya itu yang kini tampak lebih cantik. Rasa khawatir pun mendadak menghampiri. Takut jika Adrian masih memiliki perasaan pada Naya. Sejenak Mairo menatap penampilannya yang hanya mengenakan daster. Hatinya tiba-tiba menciut di depan sang suami. Walau terbilang daster baru, tetap saja tampak lebih wah tampilan Naya dibanding dirinya. "Beneran, Mas? Makasih ya." Seolah mendapatkan angin segar, Naya tampak begitu sumringah. "Iya, Nay, boleh. Karena kebetulan aku dan Mairo akan pindah dari rumah ini. Kami sudah ada rumah yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor, jadi bisa sedikit santai kalau mau berangkat." Jelas Adrian yang kali ini membuat Naya mendelik tidak percaya.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih masih setia membaca. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.